Terima kasih Ting Ting. Nah, di sini orang bermateri tentang sistem operasi. Ada yang sudah tahu apa itu sistem operasi? Atau belum tahu semua ini? Belum ya. Oh, belum. Jadi di sini sistem operasi atau SOC. Kalau OS adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan bagi program lain. Tanpa sistem operasi, komputer hanyalah kumpulan komponen tanpa koordinasi. Jadi sistem operasi itu sangat penting bagi komputer. Sistem operasi itu sebagai perantara antara hardware dan software. Jadi kalau tidak ada sistem operasi itu, DP perangkat komputer itu yang akan berjalan dengan maksimal. Paham? Oke. Nah, di sini fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi adalah mengelola perangkat keras dan perangkat lunak agar komputer atau perangkat dapat berfungsi dengan baik. Nah, di sini ada beberapa contoh fungsi sistem operasi. Yang pertama, manajemen perangkat keras. Yang kedua, menjalankan aplikasi. Yang ketiga, mengelola file dan data. Dan yang terakhir, keamanan dan proteksi. Nah, di sini ada beberapa contoh sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows itu dikembangkan oleh Microsoft, banyak digunakan di PC dan di laptop. Nah, contohnya sistem operasi Windows itu yang ada pakai sekarang itu sistem operasi Windows. Nah, kalau sistem operasi Linux itu dia itu universal. Sistem operasi Linux itu boleh semua pakai. Nah, kalau macOS itu sistem operasi eksklusif untuk perangkat Apple seperti MacBook dan iMac. Terkenal dengan desain elegan dan performa stabil. Jadi sistem operasi macOS itu cuma bisa dipakai dari produknya Apple. Nah, kalau sistem operasi Android itu sistem operasi utama untuk smartphone dan tablet berbasis Linux dan dikembangkan oleh Google. Jadi sistem operasi Android itu dikembangkan oleh Google. Nah, yang terakhir iOS eksklusif pada Apple untuk perangkat iPhone dan iPad, dikenal dengan ekosistem tertutup dan optimalisasi aplikasi. Jadi sama dengan macOS, jadi sistem operasi iOS itu cuma bisa dipakai di produknya Apple. Nah, sampai di sini so paham belum nih? Atau ada yang mau bertanya? Oh, pas. Nah, di sini ada orang masuk di cara kerja sistem operasi. Yang pertama, booting. Saat komputer dinyalakan, sistem operasi dimuat ke dalam memori dari perangkat penyimpanan. Mungkin perangkat siap digunakan. Yang kedua, manajemen perangkat kerja. Sistem operasi mengontrol CPU, RAM, dan perangkat lainnya untuk memastikan semua bekerja secara efisien. Selanjutnya, menjelaskan program. Sistem operasi mengelola sumber daya agar aplikasi bisa berjalan tanpa mengganggu satu sama lain. Yang berikutnya, manajemen file. Sistem operasi mengatur penyimpanan data sehingga pengguna bisa menyimpan, membuka dan menghapus file dengan mudah. Dan yang terakhir itu keamanan dan pengelolaan pengguna. Melindungi sistem dengan kata sandi, enkripsi dan kontrol akses untuk mencegah ancaman. Nah, di sini so tahu cara kerja sistem operasi. Sudah, pasti kamu so tahu kok. Di atas so jelas kok ya. Nah, di sini benar mau kasih tugas kamu nih. Boleh. Di sini ada tugas di atas karena cuma yang hadir cuma mau nampak. Pilih Juno, boleh pilih berapa di atas. Presentasi dimulai. Siap?
bagi kelompok aja dua-dua. Karena yang hadir cuma apa, jadi semuanya boleh pilih dari antara 3 di atas. Oke, benar, tunggu di waktu 5 menit, boleh. Kalau yang sosial, so boleh maju presentasi di muka. Oh, kalau enggak di tanpa ada apa-apa. Presentasi di situ ya. Kalau yang siap, so boleh presentasi. Absen ketua kelas sudah? Ketua kelas hadir ya. Oh, ketua kelas tidak hadir? Iya. Oh, Ada sakit ya. Oh, ada sakit ya. Oh, nanti sebentar lihat absen manual di Pak ketua kelas. So, ada yang siap? Ayo anak-anak. Nah, sudah, so siap Rido. Cuma satu kan, pilih satu atau semua? Nah, boleh pilih satu. Pilih satu. Ayo, pilih satu Jo. Nggak mau presentasi. Yang penting nggak mau jelaskan 3-3 itu toh. Ya. Mau ini suka per orang, kelompok per orang ya? Oh, Rido so siap. Kan di situ di Berdiri gitu. Berdiri. Berdiri. Boleh jelaskan kan ambil yang mana? Di sini saya mengambil pertanyaan ketiga, mengapa komputer membutuhkan sistem operasi? Bukan. Kedua maksudnya. Oh, aduh, semangat terus gitu. Maaf ya. Dari situ yang kedua, apa perbedaan antara sistem operasi Windows dan Linux? Nah, dari yang saya ketahui, perbedaan utama antara Windows dan Linux itu ada 3 nih. Yang pertama DPTP lisensi, baru yang kedua Lanjut. Kasih buat saya yang di pertama DPI lisensi, yang kedua struktur sistem, dan yang ketiga itu fokus penggunaan. Oke, makasih Rido. Sudah. Ada yang bertanya? Kak Rido. Oh, pas. Siapa lagi yang sesudah? Oveli. Oke, jadi dari argumennya yang nomor 2 sama yang Rido, cuma mungkin kita agak lebih banyak. Jadi perbedaan antara sistem operasi Windows dan Linux itu ada pertama user interface. Ya, Windows itu menawarkan user interface yang ramah dan boleh digunakan dengan start dan taskbar. Terus kalau Linux itu dia bervarian tergantung distribusi Linux seperti Gino atau KDE sama ada beberapa juga. Jadi kayak mungkin kan untuk menyesuaikan sesuai preferensi. Terus ada ketersediaan aplikasi, terus keamanan, harga, kustomisasi dan kontrolnya juga. Jadi ada beberapa perbedaannya. Lumayan. Ya, oke, makasih Feli. Selanjutnya siapa? Oke, ini. Silakan. Saya ambil yang nomor 3. Nomor 3. Oke. Jadi komputer itu menggunakan sistem operasi. Kalau di situ karena sistem operasi adalah operasi perangkat keras komputer dan penghubung utama antara pengguna dengan komputer. Jadi kalau dalam sistem operasi itu komputer itu cuma sekumpulan komponen elektronik yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus habis itu singkatnya itu, jadi sistem operasi itu jembatan yang menghubungkan perangkat keras komputer dengan pengguna dan aplikasi. Jadi tanpa sistem operasi sendiri komputer modern seperti yang biasa kita pakai itu nggak bakalan berfungsi. Itu sebenarnya. Oke, makasih. Selanjutnya sudah siap? Oke, silakan. Yang nomor 1. Nomor 1. Fungsi utama dari sistem operasi. Nah, tiga fungsi utama dari sistem operasi itu yang satu ada manajemen sumber daya. Ini mau jelaskan juga atau? Oh, boleh jelaskan. Satu kali jelaskan. Supaya teman-teman lain boleh
mulai belat. Jadi itu masuk di kesimpulan. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang memungkinkan komputer dan perangkat bekerja dengan baik. Fungsinya meliputi manajemen perangkat keras, menjalankan aplikasi, mengelola file, keamanan, dan antarmuka pengguna. Contohnya sistem operasi populer yang paling populer itu ada beberapa yang tadi sudah dijelaskan seperti Windows, macOS, Linux, Android, iOS, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin sampai kelas untuk hari ini sampai di sini karena mengingat waktu so lebih malam. Satu orang boleh pimpin doa. Ridho, boleh pimpin doa di tempat. Baik, sebelum kita kembali ke masing-masing, izinkan saya berdoa menurut agama dan percaya saya sendiri itu agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Makasih Ridho. Mungkin sampai kelas hari ini cukup sampai di sini. Nanti tugas Mer mau kasih, mau tugas UAS. Kan ini soal UAS tuh. Nanti Mer mau kirim di grup ya. Oke, makasih semua.